Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Lombok Timur. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Terlebih dahulu perkenalkan saya Hayatina Maryuni dan Perkenalkan, nama saya Fahrizal Hakim. nama saya Irman Zaitun. Nama saya Halimatus Sa'diyah. Nama saya Irfani Malasari. Nama saya Husnul Khotimah. Dan di sini kita akan melakukan observasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Di sini kita akan sedikit memaparkan dari judul yang kita ambil, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu jenis manajemen yang merupakan usaha dalam merencanakan dan menerapkan dalam suatu kegiatan berorganisasi. Dan manajemen pemasaran ini tidak hanya ada dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah, salah satunya lewat promosi lah ya. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I call before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. Halo. You go on thinking about us, 'cause you now and never back the word that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secret. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Ingin tahu kelanjutannya kayak gimana? Ikutin terus ya. Yuk masuk. Untuk sosialisasi madrasah itu untuk yang ditujukan kepada masyarakat atau calon-calon siswa yang akan belajar di Mansatul Timur ini, pertama dilakukan dulu sebelum kita ya 1 bulan atau 2 bulan sebelum penerimaan siswa baru. Itu kita laksanakan melalui pembuatan brosur, banner-banner. Jadi brosur ini kita sebar ke hampir semua sekolah target ya. Jadi untuk sosialisasi ini kan kita punya target sekolah mana yang kira-kira yang sudah ada namanya di sini memiliki siswa prestasi dari sekolah tersebut. Jadi itu yang menjadi target. Jadi ke arah utara, arah timur, ya, barat, selatan itu ada sekolah target. Jadi di dalam brosur itu ya kita perkenalkan hal-hal penting yang harus diketahui oleh calon peserta didik baru itu, mulai dari visi misinya, terus program yang ditawarkan di sana, terutama ekskulnya. Jadi ekskul ini kan ini yang membuat banyak siswa yang tertarik ya, karena banyaknya ekskul yang produktif di sini. Artinya produktif itu bukan hanya sekedar nama, tapi ekskul di sini kalau ada event-event yang melakukan kompetisi, kita usahakan terus meningkatkan. Jadi lewat sana ketika nanti sudah bisa berkompetisi di sana, ya
Jadi di sini tiap minggu, hampir tiap minggu ya, atau bahkan setiap hari disosialisasikan prestasi yang diraih oleh siswa. Terus ya ini terkait di awal tahun baru ya, untuk sosialisasi masalah rasa satu nomor. Jadi di samping ke siswa atau sekolah target, kita juga memasang banner ya di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh pejalan kaki, yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dua cara ke sekolah-sekolah dan di tempat umum. Jadi yang dimaksud target ini kan setiap tahun itu kita evaluasi. Input kita itu evaluasi dari tahun ke tahun. Jadi yang bisa menjadi fokus kita ya siswa yang dominan muncul itu, yang jadi juara, yang sering mewakili madrasah untuk kompetisi. Jadi ya madrasah sana ada. Jadi di sana yang pernah muncul ada MTS NW tahun, NWG di sana tahun, dan di tahun di Prian lah. Terus di sini MTSN model, terus yang target ke sana itu yang sudah pernah muncul itu SME dua rumah, kalau tidak saya nggak ada di jadwal itu. Jadi 2 tahun berturut-turut. Ini kan yang tugas seperti itu ya, ada humas ya, wakil kepala bagian humas itu, dan juga dibantu ada tim prestasi siswa. Jadi itu yang selalu mau monitoring untuk sosialisasi prestasi siswa. Jadi dengan memposting prestasi-prestasi siswa itu yang menyebabkan setiap tahun itu yang habis ini jauh ya dari kapasitas jadi yang kita tahu. Mungkin yang dari pertanyaan saya mungkin cuma itu saja, mungkin akan dialihkan ke pertanyaan dari teman-teman. Langkah apa yang harus dilakukan ke depannya agar strategi pemasaran lembaga pendidikan ini lebih efektif dan efisien? Selanjutnya sebenarnya ya kita mau sosialisasi ke luar daerah juga ya, artinya, dan itu sudah terjadi sebenarnya, artinya sudah satu motif ini sudah menasional, artinya setiap madrasah atau universitas yang mengadakan lomba itu kita dikirim, kita diundang di luar daerah. Nanti pertimbangannya ya kemampuan kita, kalau kegiatannya dari kualifikasi awal ya, dari penyaringan awalnya pakai online ya, kita usahakan untuk ikut ya. Tapi nanti kalau offline ya, kayak ini ada yang dari dasar Indonesia yang di tahap semifinal itu sudah mau mengadakan offline ya, kita pertimbangkan dulu karena begitu banyak yang ikut di semifinal itu, karena dan makan biaya yang lumayan besar, kita harus pertimbangkan. Kalau misalnya semifinalnya seperti biasa ya, 1/16 orang lagi tinggal 16, ya itu bisa berkemungkinan ya, karena ya tinggal sedikit. Kali ini mungkin sekitar 50 kan yang mau semifinal, jadi kan tingkat spekulasi kita tinggi, jadi masih kita pikirkan. Nah, jadi begitu ya. Jadi untuk efektif
Ya, saya pikir ini melalui media ini sudah Media. efektif betul ininya. Nah, cuman saja ya kita mau menyentuh ya, semua lapisan masyarakat. Ya, mengetahui satu mungkin ini tidak lagi seperti dulu yang masih ya dianggap bahwa madrasah itu belajar tentang agama. Jadi masih ada lapisan masyarakat yang beranggapan seperti itu. Padahal MAN ini adalah SMA plus, bisa dikatakan SMA plus karena ada lebih banyak. Kalau yang sekolah umum itu kan hanya pelajaran agama saja, pendidikan agama. Kalau ini kan pendidikan agamanya dibagi menjadi 5, ya, jadi meluas. Jadi itu sebabnya saya katakan SMA plus ya. Dan juga sekarang sudah jelas kelihatan kalau animo masyarakat itu sudah kelihatan lebih mengarah ke sekolah agama. Orang-orang tua saat ini sudah sadar kalau anak-anaknya perlu pembekalan untuk menghadapi ya, masalah-masalah kemajuan teknologi, efek-efek negatif ini. Ya, jadi itu untuk sosialisasinya ya kita pikir ya untuk memperbanyak media massa kita pakai. Jadi saat ini kan masih Facebook ya, melalui Instagram, dan juga untuk lebih memanfaatkan alumni-alumni ya, alumni-alumni yang sudah menimba pendidikan di tempat lain di luar daerah. Mungkin hanya ini aja pertanyaan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini apa saja yang perlu dipersiapkan dalam strategi Promosinya. Jadi kalau kita hanya promosi, artinya hanya targetnya diketahui itu ya seperti itu, kita lewat media massa. Tetapi kalau tujuan kita selain madrasah ini diketahui orang dan langsung menarik minat orang, ya kita harus barengi dengan prestasi ya, prestasi. Bagaimana pembinaan apa yang kita tawarkan di sana di promosi itu harus itu dilampirkan di sana supaya masyarakat bisa tertarik. Jadi kalau tidak ada program lebih ya yang ditawarkan dari sekolah lain, kan orang lebih baik nanti di sekolah lain, artinya yang terdekat dengan rumahnya ya. Jadi perlunya seperti itu. Tetapi kalau kita menawarkan program yang lebih dari program yang dilaksanakan di sekolah lain, itu mesti akan lebih tertarik. Sehingga siswa kita kan ya kebetulan juga sih tidak kena dengan zonisasi ya. Zonisasi itu kan di lokasi kecamatan. Sementara ya jadi harus misalnya sama ini satu, semuanya harus Selong ya, Labuan ya Labuan. Kalau kita nggak kena itu, jadi MAN 1 Lombok Timur bisa menerima siswa dari mana saja, jadi tidak kena organisasi. Nah, di samping juga kan kita barengi dengan di promosi itu kita cantumkan di sana berapa banyak ekskul yang ada di madrasah ini, kira-kira 30 ya, dan itu aktif semua melalui pengontrolan melekat setiap hari, bukan hanya dapur. Dari setiap kompetisi ya yang selama ini ditawarkan untuk kita ikuti, ya kita usahakan untuk itu karena kita sudah menyiapkan bahannya di sini. Nantinya anak-anak kita sudah siapkan dari box sampai
promosi kompetisi lain ya sudah di 30 grup dua kalau nggak salah ekspor. Dan kalau dilihat sore di sini saya sebagai wakil perempuan di sini berenang dengan bendahara sampai setengah 6 di sini untuk mengawasi anak-anak yang lagi untuk setiap hari itu normal Ahad pun ada kegiatan di sini lomba-lomba ya, seperti itu. Iya, di sana ya pertanyaannya apa saja menjawab pertanyaannya? Iya ya. Bagaimana cara perkembangan pemasarannya dari masa ke masa? Apakah dengan menggunakan langkah yang biasa atau ada langkah yang lain, baik dari segi teknologinya atau caranya? Ya. Kan dulu kita promosinya lewat brosur dan berkunjung ke arah target. Jadi di sana kita presentasi, presentasikan program. Dan sekarang sudah kan berkembang dengan adanya Facebook ini, ya. Facebook terus WA terus. Jadi setiap alumni itu memiliki WA group. Nanti kita minta bantuan untuk promosi juga. Jadi udah setiap angkatan itu punya WA group, nanti itu kita bisa manfaatkan untuk promosi madrasah. Di samping juga kita mau membutuhkan informasi tentang kerjaan alumni ini atau tempat pendidikannya di mana ya, itu kita untuk setiap tahun untuk promosinya. Jadi di samping promosi anjang sana visitasi ke sekolah itu kita menggunakan Facebook dan Instagram. Untuk lebih tinggi daripada itu banyak ya, jadi media massa yang elektronik saja. Bagaimana grafik peminat layanan pendidikan dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun, data yang validnya ya ada sebenarnya di panitia. Namun untuk kenaikannya ya sih artinya tidak terlalu jauh, tetapi 100% lebihnya dari daya tampung masa ini. Nah, misalnya kemarin di jalur prestasi beberapa 400-an yang daftar, yang diterima 200-an. Terus di jalur reguler yang daftar hampir 500, yang diterima 100-an. Jadi karena lebih banyak kemarin diterima di prestasi itu, sehingga di reguler ini berarti yang ditolak itu 300%. Artinya peminatnya dari waktu ke waktu itu dia meningkat ya. Jadi kita tidak perlu mengadakan seleksi karena pendaftarnya itu selalu dia lebih dari daya tampung, selalu lebih dari daya tampung. Kemarin seharusnya kita terima 9 kelas, tapi karena ada desakan dari masyarakat terpaksa kita terima 10 kelas yang melebihi sudah itu. Jadi solusinya ya kita pakai kebetulan ada lab bahasa yang ya kalau kita tidak pakai ya itu kita jadikan langsung aja gitu. Ya, jadi banyak juga sih ya yang kepingin masuk di sini, tetapi karena menilai diri ya karena kita tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk di sana. Tapi karena kita memang sudah mengeluarkan syarat. Lalu apa saja
sini SMP 1 ada mungkin nggak tahu apa dia lupa atau ada rasa sentimen kan. Pokoknya brosur itu nggak nyampe ke siswa, jadi tempel di dinding, tapi ada siswanya yang di sini daftar ya, dengan inisiatif sendiri karena tahu dari media yang lain. Jadi itu saja solusinya. Jadi untuk kedepannya ya kita harus lebih ya mendeteksi, kita tanya, kita harus mencari informan mana pernah enggak brosur itu nyampe ke siswa. Nah, apalagi dia mengumumkan di depan anak, kita akan lebih berterima kasih. Sekadar nempel saja terkadang ada yang begitu ya. Ada yang kalau sekolah-sekolah Kementerian Agama ya terus begitu juga dengan yang kita pajang-pajang di jalan, di banner-banner itu ada saja yang apa lagi ya yang lain. Kalau sekitar Lombok Timur sih kendala sih ya, ya itu saja seperti tadi itu yang ada kendala ketika kita masuk di satu lembaga pendidikan. Satu lagi Pak, kebetulan tadi disebutkan ini tidak kena dengan zona tadi, sehingga yang ingin saya tanyakan ini sejauh mana ya, targetnya, ya mungkin bisa yang dari luar daerah atau sampai luar kota, apakah banyak yang kena dengan masalah itu sesungguhnya adalah membatasi siswa kan, siswa yang dibatasi. Tetapi untuk sekolah dari mana saja, karena tidak ada pembatasan masalah ini di sini. Jadi dari mana saja siswanya kita bisa terima ya, asalkan dia sudah mendapatkan informasi dan memiliki minat masuk di sini. Jadi kita nggak kena zonisasi. Jadi yang menerbitkan aturan ini kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi ini berlaku untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena begitu banyaknya SMA. Kalau madrasah kan hanya 2 di sini dengan yang di yang Abad dibatasi. Jadi ya pembatasannya ya oke, secara lisan kita bagi kawasannya, dia yang bagian utara, kita bagian di sini bagian selatan, tengah dan siapa juga yang akan mau ke Akbul lereng gitu. Jadi kita tidak anggap sebagai saingan kan gitu. Kita masih beranggapan bahwa ya kita menganggap sendiri di sini. Jadi apapun di zonisasi itu ada sebenarnya untuk pemerataan pembagian siswa yang ada. Jadi satu SMA sudah disiapkan, satu kecamatan sudah disiapkan satu SMA. Jadi harus diisi itu, ada kecamatan itu. Jadi itu maksudnya organisasi ini supaya pemerataan siswa. Nah, kalau kita ya bebas dari mana saja siswa yang mendaftar itu kita terima. Nah, kemarin ada yang dari Jawa, oh ya 1 tahun yang lalu ada yang dari Jawa ya diterima, dari Sumbawa Jawa ya. Dan paling barat sana dari Sikur lah siswa karena kalau di Lombok Tengah kan sudah ada di sana, Lombok Barat juga ada. Dan juga di sini
ini saingan kita kan juga ada Mahici ya, dari misalnya Candikia, itu nasional sesuanya yang dilakukan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai wawancara dari Bapak Markus Sule. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.